Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah salat subuh Masjid Ibrahim bin Muhammad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik, izin serta karunia dari Allah Azza wa Jalla, kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, dan di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai kita berterima kasih kepada manusia. Maka dalam hal ini kami secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Ibrahim ibn Muhammad, yang dalam hal ini Pak Gatot, dan juga kepada yang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mewasiati di atas kesabaran dan kita saling mewasiati di atas kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada setiap Kamis kami diminta untuk, ya, atau sebenarnya bukan diminta, kita sama-sama belajar, ya, satu kitab yang ini kitabnya sebenarnya lumayan tebal, ya. Ini yang saya bawa ini ringkasannya aja segini. Ringkasannya segini. Yang berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu kitab tadhkirah. Tadhkirah itu artinya pengingat, ya, atau peringatan yang berkaitan dengan perihal kematian dan juga perkara-perkara akhirat. Kalau aslinya buku ini buku ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar ibn Farh Al-Qurtubi
Ya, Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Aslinya buku ini tuh ada sekitar 1300 sekian halaman. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu 2 jilid. Ya, nanti bisa dibeli 2 jilid itu. Nah, ini ringkasannya, mukhtasornya namanya. Ini mukhtasornya saja. Saya buka lah. 556 halaman. Nah, ini mukhtasornya segini. Ya, kitab aslinya itu satu jilid tapi tebal. Ya, 1000 halaman. Ada 1000 halaman. Nah, nanti kalau misalkan para jamaah ingin beli terjemahannya, beli saja nggak apa-apa, 2 jilid itu sudah ada kok. Alhamdulillah. Kalau misalkan ada di toko buku, misalkan yang ada di daerah Ampel, bisa beli secara online. Kitab ini bagus. Kitab ini kalau kita lihat sub pembahasannya itu di antara isi-isinya dari kitab ini itu berbicara tentang pertama perihal kematian, yang kedua ruh, kemudian alam kubur, lalu tanda-tanda kiamat, kemudian tiupan sangkakala, lalu ada syafaat, ada catatan amal, ada sirat, ada surga dan neraka. Nah, ini pembahasan dari buku ini. Ya. Jadi memang benar-benar berbicara tentang mulai dari fase kematian sampai nanti kita itu masuk surga atau masuk neraka. Ya, tapi kita berharap semua kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa kita berpanjang lebar, saya ingin langsung saja baca buku ini. Ya, kita langsung mulai dari muqaddimah saja. Dikatakan di sini, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, yaqul al-abdu al-fakir ila rabbih al-mutanassil min dhanbihi ar-raji afwa rabbih. Berkata seorang hamba yang fakir, yang butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Ya. Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Faro al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi thumma al-Qurtubi. Jadi nama beliau itu Muhammad ibn Ahmad, tapi lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu nisbat kepada Cordoba. Cordova itu Spanyol, ya. Lebih nisbat kepada jadi Cordoba, ya, Andalusia. Beliau mengatakan alhamdulillahil aliyil a'la, segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Al-waliyul maula, yang mengurus urusan hamba-hambanya. Alladzi khalaqa fa ahya, yang telah menciptakan kemudian menghidupkan. Wa hakama ala khalqihi bil maut wal fana, yang memberikan atau yang menjadi hakim atas ciptaannya dengan kematian dan kefanaan. Wal ba'ats ila daril jaza, yang kemudian akan membangkitkan kepada darul jaza, yaitu kepada tempat balasan, baik itu surga ataupun neraka. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan ayat di dalam surat Thaha ayat ke-15, litujza kullu nafsin bima tas'a, bahwasanya setiap jiwa itu akan diberikan balasan atas apa yang mereka usahakan di atas muka bumi ini. Jadi kita manusia itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita kerjakan di atas muka bumi ini. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah balas dengan kebaikan.
Kalau kita melakukan keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan. Sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan di dunia, Allah balas dengan kebaikan. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka Allah pun akan membalasnya dengan keburukan. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatannya. Kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuatlah baik. Kita ingin mendapatkan keburukan, maka tentu jawabannya adalah karena kita melakukan perbuatan buruk. Namun di akhirat, ya, segala sesuatu itu akan dibalas oleh Allah. Bukan hanya perkara-perkara yang besar, namun perkara-perkara yang kecil. Tidak hanya amal ibadah yang besar, tapi amal ibadah yang kecil. Begitu pula tidak hanya kezaliman-kezaliman yang besar, tapi juga berkaitan dengan kezaliman yang kecil. Lebih-lebih kalau kezaliman yang kita lakukan tersebut tidak kita meminta maaf ataupun tidak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman tersebut. Ini yang sering kita remehkan, ya. Dan seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita takutkan? Kita harus takut kepada Allah. Kalau kiranya nanti kala kita berada di akhirat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, ke dalam orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu apa atau siapa orang yang bangkrut itu? Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflis fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya dirham. Ini pandangan para sahabat. Jadi mereka menjadikan barometer kebangkrutan itu dengan melihat materi duniawi. Ya, dengan melihat materi duniawi. Mereka menganggap orang yang bangkrut orang yang tidak punya apa-apa dari urusan duniawi. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita, yang bangkrut itu adalah barang siapa yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi pahala-pahala yang banyak itu dia tidak bisa manfaatkan. Pahala-pahala yang banyak itu dia tidak bisa menggunakannya untuk menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Tapi justru pahala yang banyak itu Allah bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi selama di dunia. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan, sebelum kita itu benar-benar merasakan kebangkrutan yang hakiki, yang sejati, yaitu kebangkrutan di akhirat, maka sebaiknya kita itu benar-benar harus memanfaatkan kesempatan yang ada di atas muka bumi ini untuk kita bertobat dari segala kezaliman yang pernah kita lakukan. Kezaliman apapun itu, ya. Jangan hanya kezaliman yang besar, lebih-lebih kezaliman yang kecil yang terkadang kita meremehkan kezaliman tersebut yang kita lakukan kepada orang lain. Dan ini termasuk nasihat yang perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Dalam ayat yang lain masih dalam surat Toha, pada ayat yang ke-74 sampai 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Dan sesungguhnya orang-orang yang mendatangi Rabbnya dalam kondisi mujriman, ya, mereka melakukan perbuatan dosa, mereka melakukan kemaksiatan, ya. Fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya bagi dia itu neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Yang dimana di dalam neraka jahannam itu tidak ada kehidupan, tidak ada kematian, dia tidak akan mati dan dia tidak pula hidup. Ya sudah, kondisinya seperti itu. Terus selamanya seperti itu di akhirat. Disiksa sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Itu bagi orang-orang yang datang dalam kondisi dia bermaksiat sama Allah. Tapi perlu diingat, sudah sering disampaikan mungkin oleh para ustadz-ustadz kita, bahwasanya seorang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu memiliki memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada mereka itu yang masuknya cuma sebentar, ada masuknya itu memang agak lama, ada yang masuknya itu selama-lamanya. Itu tergantung intensitas dosa mereka. Kalau dosanya misalkan ya sedikit, ya, karena memang harus dibersihkan dosa yang sedikit oleh Allah Ta'ala, mungkin Allah tidak mengampuninya, harus dibersihkan dengan masuk ke dalam api neraka, maka dia dimasukkan. Tapi mungkin tidak lama kalau dosanya sedikit. Ada yang memang masuknya itu lama baru dia bisa keluar, tapi dia tidak kekal, cuma lama masuknya. Tapi ada orang-orang yang dia masuk neraka dan tidak akan keluar lagi, yaitu mereka-mereka yang kufur kepada Allah dan mereka meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara umum Allah mengabarkan kepada kita di sini, yang mendatangi Allah dalam kondisi dia bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, ya, maka mereka itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka jahanam. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shaliha fa ulaika lahum darajatul ula. Akan tapi barang siapa yang datang dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan darajatul ula, yaitu kedudukan yang tinggi. Apa kedudukan yang tinggi itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka, yaitu berupa surga-surga, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri mereka. Apa maksudnya mensucikan diri mereka? Mereka membersihkan diri mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, dan yang lebih utama membersihkan diri mereka dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini muqaddimah awal yang dibawakan oleh penulis, yaitu menyebutkan tentang atau memuji Allah, menyebutkan tentang balasan surga dan neraka. Lalu beliau mengatakan di sini, ya, semoga bisa selesai muqaddimahnya, ya. Fa inni ra'aitu an aktuba kitaban wajizan. Sungguh aku melihat, ya, aku berpandangan untuk aku menulis kitab yang sangat ringkas. Wajiz itu sebenarnya ringkas, tapi seringkas-ringkasnya buku ini ya 1000 halaman, jemaah. Itu bukan ringkas namanya, ya, ringkas itu ya kayak tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, ya, Fusul Hasa, kemudian ya Kasbus Syubuhat, Kitabut Tauhid, itu ringkas namanya. Ini bagi beliau ringkas 1000 halaman, ya, karena beliau nulis kitab Tafsir Al-Qurtubi itu berapa jilid itu, ya. Kata beliau ringkas, tapi kata kita, ya, ini sudah diringkasnya aja segini, bagaimana kalau kitab itunya? Tapi kalau jenengan punya atau ketemu sama kitab yang tebel itu, beli nggak apa-apa, ya. Alkitab nanti dikiranya. Kitab ringkas, kata beliau, yakunu tadhkiratan li, yang mana kitab ini menjadi sebuah pengingat bagiku sendiri, kata, li nafsi wa amalan solihan ba'da mauti, dan ini menjadi amal soleh bagiku setelah kematianku. Ya, beliau berharap kitab yang beliau tulis ini kelak akan menjadi satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya setelah beliau meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena di dalam buku ini beliau menyebutkan tentang fi dzikril maut, menyebutkan tentang kematian, wa ahwalil mauta, yaitu kondisi-kondisi atau penjelasan-penjelasan tentang mereka-mereka nanti yang sudah meninggal, ya, atau dalam kondisi bagaimana kondisi sakaratul maut itu disebutkan di sini, ya. Kondisi sakaratul maut nanti bagaimana ketika dalam kubur itu disebutkan.
wa dzikril hasyri wan nasyr. Itu disebutkan nanti bagaimana hari kebangkitan dan hari dikumpulkan kita di padang mahsyar, wal jannah wan nar. Ya, kemudian menyebutkan tentang surga dan neraka, wal fitan wal asyrat. Ya, kemudian tentang fitnah hari kiamat dan juga tanda-tanda dari hari kiamat. Naqaltuhu min kutubil a'immah. Aku menukil apa-apa yang ada di dalam kitab ini dari kitab-kitab para ulama, wathaqat atau wathiqatil a'lami hadil ummah, yang mana mereka adalah orang-orang yang terpercaya dari kalangan umat ini. Ya, jadi beliau menukil dari buku-buku yang lain, mengumpulkan dari referensi-referensi yang lain, dan memang itu metode para ulama, mengumpulkan dari kitab-kitab para ulama yang lainnya terkait masalah kematian. Dan banyak ya buku-buku yang berkaitan dengan masalah kematian itu banyak. Nah, di antara buku yang bagus di zaman sekarang misalkan ada satu buku yang yang fenomenal, yang sekarang itu bagus untuk dibahas, terutama yang berkaitan dengan masalah jenazah itu ditulis oleh Syekh Mansur Hasan Salman kalau tidak salah, yang berjudul tentang Al-Qaulul Mubin fi Ahkamil Janaiz, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan jenazah, mulai dari dia sebelum meninggal sampai dia itu dikuburkan. Itu banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama ketika masalah pengurusan jenazah. Dan itu banyak disebutkan kesalahan-kesalahan tersebut, bahkan sebelum mayit itu meninggal. Ya. Contoh misalkan di antara satu bab yang beliau menyebutkan di situ tentang kondisi sakaratul maut. Tatkala seorang sakaratul maut, kesalahan yang terjadi adalah banyak orang yang menunggu tatkala orang itu sakaratul maut. Jadi keluarga ngumpul biasanya kalau mayitnya itu dalam kondisi dia mau meninggal dunia. Nah, itu termasuk suatu kesalahan. Kenapa beliau menyebutkan kesalahan? Karena dikhawatirkan ketika mayit ini dalam kondisi sakaratul maut, yang mana kondisi sakaratul maut itu adalah kondisi yang antara sadar dengan tidak sadar. Namanya sakarat itu kan, sakarat itu mabuk artinya. Ya, kondisi mabuk dalam kondisi kita mau meninggal. Ya, saya belum pernah merasakan soalnya. Coba nanti tanya sama orang yang pernah merasakan itu ya. Gimana cara nanya? Ya. Antara hidup, ya antara sadar dan tidak sadar. Kayak orang mabuk, orang minum, kalau orang minum pas mabuk itu, ya ngelantur. Ya. Ngomongnya ngelantur. Nah, coba kalau ini bedanya, mabuk mau meninggal, sadar kadang-kadang bangun tidak sadar, dan Nabi seperti itu. Dan memang para nabi itu kondisi sakaratul mautnya itu lebih susah, lebih sakit daripada orang-orang biasa. Ya. Nah, di situ beliau sebutkan di dalam buku itu, kesalahannya adalah kita suka ngumpul. Ya, ngumpul keluarga banyak-banyak, bahkan yang kesalahan ditelepon keluarga semua, ayo ini sudah sakarat, kondisinya sekarat, disuruh datang untuk kumpul. Salah seperti itu. Karena dikhawatirkan karena dalam kondisi seperti itu tiba-tiba keluarga ini banyak ngomong segala macam, apalagi ada sudah ngomong harta warisan ini mau mati ini. Gimana harta warisannya ini dibagi nanti tanahnya di sana, ini untuk ini ya. Banyak omongan, ditakutkan yang mau meninggal ini akhir ucapannya bukan la ilaha illallah, tapi akhir ucapannya adalah omongan-omongan yang dia dengar dari keluarga yang ada di sekitarnya. Itu yang ditakutkan. Makanya tidak boleh kita itu berkumpul di situ. Coba lihat Nabi SAW ketika ingin mentalkin Abu Thalib, ya, beliau datang sendiri. Tapi di saat yang bersamaan ternyata beliau itu kedahuluan sama Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Kedahuluan di situ. Akhirnya ada 3 orang. Nabi ngajak la ilaha illallah, yang satunya ngajak supaya tetap bertahan di atas agama nenek moyangnya.
Nah, ini salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama, nggak boleh kita ngumpul itu supaya omongan-omongannya orang meninggal itu terfokuskan hanya satu, yaitu kepada orang yang mentalkin saja kalimat la ilaha illallah. Itulah maksud dari hadis Nabi, lakinu mautakum. Ya, talkinkan orang yang mau mati, bukan orang yang sudah mati. Ya. Karena orang sudah mati tidak bisa mendengar apa-apa, udah dengar sama orang mati. Antum mau cubit orang mati itu tidak akan bilang sakit gitu kan. Kalau antum cubit orang mati lalu bilang sakit, kabur orang-orang sampingnya itu. Nah, ini pura-pura mati berarti. Ya. Nah, itu salah satu buku yang bagus juga di zaman sekarang yang ditulis oleh ulama kita yang masih hidup. Ya. Jadi diambil dari para ulama yang sikoh secara keilmuan, ya. Yang mana beliau memberikan judul buku ini adalah Kitabut Tadhkirah, itu kitab yang berkaitan dengan pengingat atau peringatan, ya, bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yang berkaitan dengan kondisi-kondisi kematian dan juga perkara-perkara akhirat. Sebagaimana disebutkan bahwasanya perkara akhirat itu dimulai dari kematian. Kata Nabi SAW, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang sudah meninggal, maka sungguh permulaan kiamatnya telah ditegakkan oleh Allah. Karena orang kalau sudah meninggal tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Amal sudah terputus kecuali kalau dia punya 3 hal. Ya, ilmu yang diamal, yang dimanfaatkan, yang diajarkan, harta yang diinfakkan menjadi sedekah jariah, kemudian anak soleh yang mendoakan dia. Itu kalau dia punya ketiga hal ini. Kalau tidak punya, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Amal soleh yang dia kerjakan, sholat, puasa, zakat, sudah terputus semuanya. Tinggal dia menunggu hari kebangkitan untuk dia mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dia perbuat. Makanya Nabi menyebutkan bahwasanya barang siapa yang sudah meninggal dunia faqad qamat qiyamatuhu, maka sungguh telah ditegakkan hari kiamatnya. Ini permulaan hari kiamat. Dalam hadis yang lain disebutkan al-qabru manzilun min manazilil al-qabru manzilul awal min manazilil akhirah. Kuburan itu merupakan singgahan pertama dari singgahan-singgahan akhirat. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kuburan, itu pertama. Istilahnya makanan pembukanya. Masuk ke dalam kubur, ketemu malaikat Munkar Nakir, ditanya fitnah kubur, jawab bisa jawab, alhamdulillah dapat nikmat kubur. Gak bisa jawab, ya sudah, dapat azab pembuka sampai hari kiamat. Itulah kenapa antara kuburannya orang mukmin dengan kuburannya orang kafir itu tidak boleh disatukan. Karena kalau disatukan, yang tersiksa itu orang mukmin. Sing sijinya diazab, yang satunya enggak kedengeran. Ya. Nah, karena pernah disebutkan bahwasanya orang-orang di dalam kubur itu diazab atau disiksa, semua orang bisa dengar, yang lain bisa dengar kecuali 2. Kalau enggak antara manusia dengan para jin tidak bisa mendengar. Adapun yang lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka bisa mendengar. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesempatan untuk mendengar mereka-mereka yang diazab di dalam kuburnya. Adapun kita manusia tidak. Hanya pernah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, andaikan aku tidak takut kalian itu akan kabur, sementara kalian itu saling menguburkan, aku akan minta sama Allah supaya kalian mendengar bagaimana penghuni kuburan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini sebagai pengingat bagi kita supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Taib. Lalu beliau menyebutkan di sini bahwasanya aku menjadikan buku-buku ini berbab-bab dan juga berpasal-pasal. Jadi ada babnya seperti ini. Bab yang pertama ini yang akan kita baca sebentar lagi nih. Ya kita spoilernya saja nanti ya kita baca. Berbab-bab, berpasal-pasal, nadhkuru fiha ma yahtaju ilai.
ya kita menyebutkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia pada setiap bab tersebut. Min bayani gharibin, ya berupa penjelasan perkara-perkara yang gharib, au fiqhu fi haditsin, atau tentang terkait masalah penjelasan hadis, au idahi muskil, atau menjelaskan perkara-perkara yang sekiranya itu masih sifatnya umum, ya sifatnya samar-samar, ya litukmila faidatahu, dalam rangka untuk menyempurnakan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya, watat manfaatuhu, supaya manfaatnya itu lebih besar, ya supaya manfaatnya lebih besar, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan ja'alahullahu khalisan liwajhihi muqarriban min rahmati bimannihi, dan semoga Allah menjadikan apa yang aku tulis ini sebagai benar-benar karena Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya, ya kemudian dengan nikmatnya dan keutamaannya, la raiba siwahu wa la ma'buda illa huwa subhanah, dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Nah, ini muqaddimah awal yang dibawakan oleh beliau. Baik, kita masuk ke bab yang pertama. Bab yang pertama yang dibawakan oleh beliau di sini adalah babun an-nahyu an tamannil mauta wa du'a bihi lidarri nazli fil mali wal jasad. Bab larangan untuk kita itu berharap kematian, ya, dan berdoa, doa supaya mati gitu. Kan ada orang itu, udah saya mati aja lah, ya lebih baik saya mati daripada hidup seperti ini. Ya. Biasanya orang-orang yang berdoa seperti ini itu karena putus asa. Yang kedua, karena baru ditinggal sama keluarga, sama istrinya, sama suami. Tapi kalau kadang-kadang ditinggal sama istri, itu jarang berdoa seperti ini laki-laki. Yang ada dalam pikirannya mungkin, waduh, nanti saya kawin lagi biasanya. Tapi kalau istri ditinggal sama suaminya, itu yang menyebabkan istri itu di luar kontrol. Kadang-kadang istri itu suka bilang, ya Allah kenapa kamu mengambil suami saya? Itu kalau orang nggak ngaji ya. Ya. Bertindak di luar batas, nampar dirinya, ya kadang-kadang pakaiannya disobek-sobek, ya. Kadang-kadang dibenturkan dirinya ke tembok, sampai menggugat Allah dengan mengatakan kamu tidak adil ya Allah, katanya begitu. Dibilang Allah tidak adil. Kadang-kadang berdoa, ya, semoga kenapa engkau tidak ambil aku saja gitu kan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awil jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang-orang yang ketika diuji adanya seorang yang meninggal dunia, entah itu istrinya, entah itu suaminya, entah itu anaknya, dia menampar-nampar wajahnya, dia merobek-robek pakaiannya, dan dia berdoa ataupun dia mengeluarkan ucapan-ucapan jahiliyah, kenapa aku tidak mati saja, kenapa bukan aku, ya cabut saja nyawaku. Ya itu termasuk ungkapan-ungkapan jahiliyah yang masih ada dalam kehidupan kita yang perlu untuk kita jauhi, ya. Nah, itu salah satu kaitannya. Atau kadang-kadang kita putus asa, tidak memiliki semangat hidup. Ya wis, aku mati sajalah. Andaikan bunuh diri itu halal, aku bunuh diri aja. Makanya kenapa orang kafir ketika mereka sudah mulai putus asa, mereka akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mereka bunuh diri. Padahal kalau dipikir, mereka-mereka yang bunuh diri itu adalah mereka-mereka yang memiliki satu, dari sisi kedudukan tinggi di dalam dunia, punya jabatan, dalam harta mereka punya segalanya. Tapi satu yang mereka tidak dapati, ketenangan hidup. Karena ketenangan itu adanya di sini, di dalam hati. Yang memasukkan ketenangan itu ke dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara untuk mendapatkan ketenangan hati itu diantaranya adalah dengan iman, tauhid kepada Allah. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, dengan kekufuran, mereka itulah yang Allah jaminkan baginya keamanan, ketenangan hidup. Kan itu yang kita harapkan di atas muka bumi ini. Banyak orang itu punya harta banyak, tapi nggak tenang hidupnya. Takut hartanya diambil, takut uangnya dimaling, takut segala macam.
Karena dia tidak punya iman kepada Allah. Tauhidnya kurang kepada Allah. Tapi coba lihat kalau orang-orang yang bertauhid kepada Allah, berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala, tenang hidupnya, meskipun dari sisi duniawi mereka adalah orang-orang yang memiliki harta duniawi tidak terlalu banyak. Baik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari fi Kitabil Marda wa fi Da'awat, ya, bisa dilihat di sini nanti dalam kitab Al-Marda dan kitab Ad-Da'awat, kitab doa, ya. Nomor hadis 5671 dan 6351. Itu Bukhari, ya. 5671 dan 6351. Sedangkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zikr wa Du'a, nomor hadis 2680. 2680. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Tidak boleh seseorang di antara kalian berharap kematian. Ya, apa ya tamanni itu? Apa tamanni terjemahkan? Lebih bagusnya. Ustaz, apa Ustaz? Tamanni Ustaz. Angan-angan. Nah, itu yang pas. Tidak boleh seorang itu berangan-angan. Berangan-angan mati. Tidak boleh, ya. Berangan-angan loh ini. Andaikan aku mati, ya apa ya? Ngomong sama istrinya, Bu, kalau saya mati gimana? Ya Bu, sekarang Nah, boleh seorang itu berangan-angan kematian itu. Apalagi karena ada kemudorotan yang turun kepada dia, karena Allah menurunkan musibah. Kayak contoh sekarang nih, teman-teman di saudara-saudara kita di mana? Di Lumajang misalkan. Ya, di Lumajang kan Allah uji dengan ujian yang nggak gampang loh. Ujian itu jemaah, erupsi Gunung Semeru itu nggak gampang. Mereka tidak tahu akan terjadinya erupsi itu, lagi senang. Bahkan kita lihat dalam video itu anak-anak baru pulang ngaji itu lari gitu kan. Gak ada yang berpikir demikian. Ya, tapi namanya musibah itu Allah tidak akan pernah memberikan, istilahnya tidak akan pernah memberikan peringatan terlebih, bukan peringatan, himbauan aku akan turunkan musibah. Gak ada seperti itu. Kalau Allah mau menurunkan musibah kapanpun, dimanapun, ya, tugas kita adalah siap atau tidak siap, ridho atau tidak ridho untuk menghadapi musibah itu. Ya, nah, terkadang orang-orang yang tidak ridho ketika menghadapi musibah, itulah dalam kondisi seperti ini. Ada musibah turun, ya usah, kenapa aku nggak mati saja gitu. Ya, lebih baik aku mati aja kalau seperti ini. Ya. Kata Nabi, tidak boleh. Kalau ada satu musibah turun kepada kita, lalu kita berangan-angan untuk meninggal. Fa in kana la budda mutamannian falyakul. Andaikan kalau harus berangan-angan seperti itu, kata Nabi, maka hendaklah seorang mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Andaikan harus kita berangan-angan mati, maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW begini. Ya Allah, andaikan kehidupan itu memang lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Kalau memang kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkan aku. Kita minta pilihan sama Allah. Allah yang akan menentukan. Ya. Kalau memang kehidupan ini baik, lebih baik bagi kita dalam kondisi kita misalkan ditimpakan musibah. Kadang-kadang orang dalam kondisi putus asa ditimpakan penyakit misalkan. Ya. Dia berdoa, boleh sebenarnya berdoa dengan doa demikian. Kalau kita keluarga melihat, misalkan ya, keluarga melihat ada keluarga kita yang koma panjang, lama, wis gak bangun-bangun kayaknya ini.
Apalagi dokter sudah menvonis, wah ini ya ketoknya lama sembuhnya ini. Kita keluarga boleh berdoa, ya Allah, kalau memang ya kehidupan itu lebih baik untuk beliau, maka berikanlah kehidupan itu. Kalau memang kematian itu lebih baik untuk beliau, maka tidak apa-apa untuk diwafatkan. Karena Allah yang akan menentukan. Bukan malah dengan kita mengatakan seperti sebagian orang, ya Allah semoga diwafatkan aja lah. Ya, kasihan. Ya toh. Ben cepat harta gonok gininya dibagi. Kesotak ego harta ini. Ini boleh, tapi masalahnya gini jemaah sekalian ya. Kondisinya benar-benar dalam kondisi yang sudah benar-benar terpuruk. Lah kalau kita baru diuji, hanya sekedar ujiannya itu sepele misalkan, lalu kita berdoa dengan doa demikian, lah mana bentuk bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita meyakini Allah lah yang akan mengangkat segala kesulitan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kan kita sering mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tempat kita untuk bersandar dan berserah diri. Sebaik-baik tempat kita bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa baru diuji sedikit saja sudah mau minta mati. Ini hadis ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi membawakan satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu berkaitan dengan itu. Ya. Bab yang menjelaskan tentang seseorang itu boleh berangan-angan atau tidak boleh berangan-angan terkait kematian. Di antara dibawakan hadis ini. Ini dalam kondisi kalau kita sakitnya parah, memang sakitnya itu levelnya sudah level tinggi. Lah ini baru sakit gigi, ya Allah, aku mati aja dah sakit gigi. Lah siapa suruh makanya sakit gigi itu kan ada sebabnya. Mungkin gara-gara tidak pernah gosok gigi mungkin. Atau mungkin gara-gara makannya terlalu banyak yang manis-manis. Ya, atau yang panas-panas mungkin. Sudah tahu dingin, sudah tahu apa namanya? Baru minum dingin, minum panas gitu kan. Dicampur, luar biasa. Ini dalam kondisi yang seperti itu. Sudah sakaratnya maut berat, misalkan kita di keluarga kita ada sakit, dia kena penyakit yang apa gitu kan, sudah tidak bisa lagi ditangani sama medis, ya kemudian dengan pengobatan herbal misalkan sudah tidak bisa, dan kita melihat kesakitan yang dia alami, ya kesakitan yang parah, tidak apa-apa kita berdoa demikian. Tapi kalau baru penyakitnya tidak terlalu parah, penyakitnya hanya sekedar ya, ini tidak masuk dalam hadis ini, tidak masuk. Ya. Apalagi baru hanya kesandung batu, injak duri, ya. Nah ini tidak masuk dalam hadis ini. Ya. Baik. Nah itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yaitu riwayat Imam Muslim. Kalau tadi 2680, kalau ini tambah 2, 2682. Baik. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Tidak boleh seorang itu berangan-angan kematian, dan tidak boleh dia berdoa. Ya, kalau ini tidak boleh berdoa kalau sebelum itu memang benar-benar datang kepada dia. Ya. Innahu idza mata ahadukum inqita'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min min umrihi illa khair. Karena sesungguhnya tatkala seorang itu sudah meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya terputus, dan tidaklah yang akan bisa menambah umur, atau tidaklah bisa seorang mukmin menambah umurnya kecuali kebaikan. Kalau hadis ini
menyebutkan tidak boleh kita berdoa meminta kematian. Ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama, maka jatuhnya begini. Ya, tidak boleh berdoa meminta kematian, yaitu tadi kalau kondisinya itu bukan kondisi yang benar-benar kita itu sudah kita lakukan segalanya. Ya, seperti keluarga yang sakit tadi sudah berobat segala macam, tapi kan kenyataannya dia tidak bisa sembuh. Nyatanya dia sakit dan dia dalam kondisi yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Ya. Maka kalaupun harus kita berdoa dengan seperti ini, ya, karena kita sedih melihatnya. Keluarga juga sedih, ya keluarga juga kesusahan misalkan, ya. Ataupun mungkin dalam kondisi kita sendiri yang merasakan itu, kita ditimpa penyakit yang berat. Kita tidak bisa lagi untuk ngapa-ngapain. Kita lihat keluarga juga kepayahan ngurus kita. Maka berdoa, tidak masalah berdoa dalam kondisi seperti ini. Kalau memang itu dalam kondisi kita benar-benar, ya wis kita ini berat sudah penyakitnya, berat sudah kondisinya, ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi yang masih biasa-biasa saja, itu dilarang. Nah, kenapa dilarangnya? Karena kalau sudah kalau sudah meninggal, terputus amal ibadahnya. Pahala-pahala tidak bisa lagi kita kumpulkan. Sementara kata Nabi SAW, tidaklah sesuatu yang bisa menambah umur manusia itu melainkan kebaikan. Nah, menambah umur di sini ada dua. Bisa benar-benar menambah secara panjangnya, secara hakikatnya memang dipanjang dari 50 jadi 55. Ya, bisa maksudnya adalah panjang di sini adalah umurnya tetap segitu, tapi diberikan waktu yang berkah. Jadi dia benar-benar memanfaatkan umurnya itu di dalam keberkahan. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat dari kalangan para ulama. Ya, umurnya tetap, tapi keberkahan umur itu yang diberikan kepada mereka. Ya, mungkin Allah menakdirkan ketika umur 4 bulan di dalam kandungan ibunya, Allah kirim malaikat, Allah tiupkan ruh, Allah catatkan, oh dia akan hidup selama 60 tahun misalkan. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 60 tahun. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis ini, semasa hidupnya dia melakukan kebaikan, banyak kebaikan. Apakah itu akan menambah umurnya yang tadinya Allah takdirkan 60 tahun kemudian menjadi 65 atau 70 tahun? Ya. Sebagian ulama mengatakan iya. Tapi pendapat yang kami pilih, ya umurnya tidak ditambah, tapi umurnya itu diberikan keberkahan. Ya, diberikan keberkahan. Dia akan lebih banyak memanfaatkan usianya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, waktu yang berlalu dari dia tidak akan dibiarkan begitu saja berlalu oleh Allah Ta'ala. Dimaksimalkan untuk melakukan ketaatan. Oleh karenanya di sini satu pelajaran bagi kita. Kalau usia kita bertambah, maka mintalah kepada Allah itu keberkahan usia, bukan minta hadiah. Ini hadiahku, ulang tahun ini. Ya, saya ulangi ya, bukan minta hadiah, tapi minta keberkahan usia. Berdoa sama Allah. Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya, ketika bertambah usia, beliau mengatakan apa? Ya bani Adam, innaka anta majmu'atun minal ayyam. Wahai anak Adam, engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Manusia itu kumpulan dari hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau sehari pergi darimu, maka bagian anggota tubuhmu pun pergi meninggalkanmu. Sekarang di antara kita ada usia yang sudah 50 tahun, mungkin tinggal setengah badannya. Setengahnya sudah pergi meninggalkan dia untuk masuk ke dalam kuburnya. Ada yang mungkin sudah 70 tahun, mungkin sisa tangannya tok sama dia. Ya, mungkin secara kasat mata masih sempurna. Tapi secara umur, usia, oh tinggal tangan tok. Berarti kalau sudah habis, tangannya sudah sempurna meninggal. Ya. Maka kalau berlalu satu hari darimu, itu sudah berlalu satu anggota tubuh darimu. Bagian dari anggota tubuhmu itu telah pergi meninggalkanmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, bukan malah kita happy, kita senang-senang. Ya, tiup lilin, potong kuenya.
kemudian pakai topi apa itu? Ya. Pasang balon itu kan? Bukan itu. Orang bertambah usia itu harus nangis. Sebagaimana para salaf terdahulu, tambah usia mereka tambah menangis. Ditanya kenapa menangis? Para salaf terdahulu ditanya kenapa mereka menangis kalau bertambah usia mereka. Seperti Ali bin Abi Thalib, beliau menangis. Ya. Ketika usia beliau bertambah atau satu hari berlalu dari beliau, ketika melihat matahari terbenam, menangis. Kenapa? Ya. Karena mereka itu kurang maksimal. Satu hari yang berlalu dari mereka, ya, 1 tahun yang berlalu dari mereka, memurojah kembali amal ibadah apa yang sudah mereka lakukan dan berapa amal ibadah yang luput dari mereka. Kalau kita ndak, tahun ini sudah berlalu, apa ya bisnisku yang belum ini di tahun kemarin ini. Ini tahun 2021 mau habis loh ini. Sebentar lagi masuk 2022. Harusnya kita berpikir di 2021 kemarin, amal ibadah apa yang belum kita lakukan? Berapa buku yang belum kita habiskan? Ya, amal soleh apa yang belum kita rutinkan? Harusnya kita bisa memaksimalkan nanti di 2022. Harusnya begitu. Ini ndak. Wis mikir perencanaan 2022 begini, akan buka cabang di sini, segala macam di sini. Bukan itu yang harusnya kita pikirkan dalam diri kita. Kalau sehari saja yang berlalu dari kita perlu untuk kita khawatirkan, perlu untuk kita takutkan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan kebaikan, dengan kita memaksimalkan dengan ketaatan, bagaimana setahun berlalu dari kita? 2 tahun, 3 tahun yang sudah berlalu dari kita. Kenapa kita tidak berpikir untuk memperbaikinya? Karena kita tidak tahu apakah 2022 itu akan bisa kita habiskan secara benar-benar, kita benar-benar bisa menghabiskannya, kemudian bisa masuk 2023 atau 2024 kelak. Kita tidak ngerti. Sementara usia manusia itu tidak ada yang tahu. Kalau bahasanya orang itu termasuk misteri ilahi katanya. Tidak ada yang tahu. Ada orang masih kecil, diharapkan dia menjadi anak yang besar, tahu-taunya meninggal dunia. Ada orang yang kelihatannya sehat walafiat, seger bugar, olahraga setiap hari, tahu-taunya besoknya meninggal dunia. Kita tidak ngerti. Coba kita renungkan aja diri kita. Betapa banyak teman-teman kita yang dulu sama-sama kita pergi ngaji, ya, bahkan usianya lebih muda daripada kita, ternyata beliau meninggal duluan, sudah pergi meninggalkan kita duluan. Ya. Pergi meninggalkan kita duluan. Nah, ini jemaah sekalian, ya, ini yang perlu untuk kita renungkan. Ya, ini yang perlu untuk kita renungkan jemaah sekalian. Baik. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ya, la yatamannayanna ahadukumul maut. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berharap kematian, imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yastaqtib. Ya. Bisa jadi dia berharap dia itu melakukan kebaikan dan itu akan menambah kebaikan dia, atau bisa jadi ya, dia akan melakukan kebaikan, melakukan keburukan, dan itu akan semakin menjadikan dia lelah nanti di hari kiamat. Ya. Intinya jemaah sekalian, dari apa yang kita sampaikan di pembukaan kitab ini, hendaklah kita benar-benar memanfaatkan kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita. Andaikan harus kita berharap kematian, maka melihat kondisi dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi
wasallam. Nah, namun kalau kondisinya hanya ya biasa-biasa saja, maka ya sudah. Maka tidak usah kita berharap kematian, tapi justru kita harus memperbaiki ya diri kita, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi yang kalau benar-benar sudah tidak, ya harapannya sudah sedikit, ya kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan, maka ya sudah. Ya, berdoa sama Allah dengan doa pilihan tadi. Kalau kematian itu lebih baik, maka wafatkan aku. Kalau memang kehidupan itu lebih baik, maka tetap hidupkan kita. Hadza ma aqulu lakum. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatiannya pada pembukaan ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.